Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let me introduce myself. My name is Nanda Putri Ramadhani. You can call me Nanda. I'm from Class C. And by the way, how are you guys? I hope you are okay in there. And I want to explain about noun clause. Let's get started. Sebelum saya menjelaskan apa itu noun clause, saya akan menjelaskan pengertian tentang a clause dan a sentence. A clause dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebuah klausa, yaitu terdiri dari subject and verb atau kata kerja. Dan a sentence atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kalimat, yaitu terdiri dari satu klausa atau lebih dari satu klausa. Nah, di dalam kalimat ini ada 3 jenis kalimat, yaitu yang pertama simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Nah, complex sentence adalah terdiri dari satu induk kalimat dan beberapa anak kalimat, satu atau lebih dari satu anak kalimat. Nah, dalam anak kalimat ini terdapat 3 jenis anak kalimat, yaitu sebagai adverb clause, adjective clause, dan noun clause. Nah, yang sekarang akan kita bahas yaitu noun clause. Jadi, apa itu noun clause? Noun clause adalah salah satu jenis anak kalimat dari complex sentence. Kenapa disebut noun clause? Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, I forgot the address. Nah, I forgot the address. Setelah kata kerja dan subjek biasanya ada objek. Nah, di sini yang sebagai objek yaitu the address. Mari kita lihat contoh yang kedua, yaitu masih sama menggunakan I forgot, tapi berbeda dengan yang pertama tadi. Yang dilupakan sekarang adalah where he lives, di mana dia tinggal. Nah, maka dari itu kali ini yang sebagai objeknya itu adalah where he lives, di mana kalimat tersebut termasuk klausa. Nah, dalam konteks seperti ini termasuk complex sentence, yaitu ada 2 klausa. Yang pertama I forgot, dan yang kedua he lives, di mana where tersebut adalah konektor dari penghubung 2 klausa ini. Maka dari itu sekarang jawabannya where he lives. Nah, karena he lives termasuk klausa, jadi klausa ini sebagai fungsi objek dalam kalimat ini dari kata kerja forgot. Maka dari itu kenapa disebut noun clause? Karena klausa he lives ini berfungsi sebagai objek dari kata kerja forgot. Nah, contoh yang kedua ini adalah his love toward me surprises me. Jadi his love itu subjek dan surprises itu kata kerja. Kenapa begitu? Karena jika ditanya apa yang mengagetkan saya, yaitu his love, cintanya dia, dan cintanya dia itu subjek, serta cinta itu kata benda. Nah, selanjutnya that he loves me surprises me. Nah, masih sama menggunakan kata kerja surprises, tapi kali ini pertanyaannya yang mengejutkan saya adalah kenyataan dia yang mencintai saya. Itu jawabannya. Nah, maka dari itu that he love itu sebagai klausa yang berfungsi sebagai subjek. Maka dari itu kita sebut sebagai noun clause. Selanjutnya ada I am curious about your reason to like him. Di sini about adalah kata preposition atau kata depan. Nah, setelah kata depan aturannya ada objek. Di sini reason sebagai objeknya. Selanjutnya I am curious about why you like him. Kalau yang tadi objeknya itu kata benda, yaitu reason, dan sekarang yang sebagai objeknya bukan kata benda, tetapi klausa, why you like him. Nah, maka dari itu kita sebut sebagai noun clause, karena klausa tersebut berfungsi sebagai objek dari kata about preposition tersebut. Jadi, kenapa kita sebut noun clause? Karena klausa dapat berfungsi sebagai objek dan subjek dalam sebuah kalimat. Subjek letaknya di depan, yaitu berfungsi sebagai subjek yang ada di verb main clause, dan juga objek letaknya setelah preposition ataupun setelah kata kerja.
Jadi, sekarang kita bahas konektornya ya. Konektor itu yang menghubungkan induk dan anak kalimatnya. Jadi, kalau dalam noun clause bisa berbentuk WH question. Jadi, ada who, whom, which, where, when, why, whose, dan how. Contohnya, what she cooked was delicious. What she cooked here adalah klausa yang merupakan subjek untuk kata kerja was di main clause. Sementara noun clause-nya sendiri mempunyai subjek dan kata kerja, serta konektor induk dan anaknya, yaitu she dan cook, dan konektornya adalah what. Contoh kedua yaitu the girl comes from where many people there live in poverty. Klausanya ada dua, the girl comes and many people. Konektornya adalah where, di mana where ini letaknya setelah preposition from, karena from termasuk kata depan atau preposition. Maka klausa ini sebagai objek untuk preposition from. Selanjutnya, selain dari WH question, konektor dari noun clause lainnya adalah ada that, yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu bahwa. Contohnya, guru kami mengumumkan bahwa besok kita ujian. Nah, kalimat tersebut jika diartikan ke dalam bahasa Inggris mengandung anak kalimat noun clause. Contoh dalam bahasa Inggris, that today is his birthday is not right. Bahwa hari ini hari ulang tahunnya tidaklah benar. Maka dari that sampai birthday berupa noun clause yang berfungsi sebagai subjek dari kata kerja is. Selanjutnya, selain itu ada whether atau if yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah apakah. Contohnya, I don't know whether he comes or not. Saya tidak tahu apakah dia datang atau tidak. Maka kalimat tersebut bila diinggriskan menjadi complex sentence dan tinggal anak kalimatnya noun clause. Jadi, jika ada kata apakah dalam suatu kalimat dan dia bukan merupakan kalimat tanya, maka dia adalah noun clause. So, that's explanation of my noun clause. Hopefully, it's useful for those of you and who not understand. Please comment down below and don't forget to subscribe my channel and like this video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.